Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fajri dengan NIM 17124-22087. Saya dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai SOP penanganan keluhan dan masalah karyawan pada PT Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu Bapak Suherdi SPDS HMM dengan mata kuliah prosedur dan metode kerja. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan dari PT Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Peruri singkatan dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia. Adapun tugas utamanya yaitu adalah mencetak uang rupiah termasuk uang kertas dan uang logam yang biasa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Peruri juga memiliki tanggung jawab untuk memproduksi dokumen keamanan penting lainnya milik negara. Adapun sebagai contohnya yaitu paspor, pita cukai, materai, dan sertifikat tanah. Peruri tidak hanya bergerak di bidang percetakan fisik, tetapi juga menawarkan jasa keamanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa Peruri mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tujuan SOP. SOP, penanganan keluhan dan masalah karyawan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak karyawan dan memastikan mereka diperlakukan dengan adil dan hormat. Yang kedua yaitu ada meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara karyawan dan manajemen. Yang ketiga ada mencegah dan menyelesaikan konflik di tempat kerja. Yang keempat ada meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir yaitu ada menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman. Nah, ruang lingkup dari SOP ini yaitu SOP ini berlaku untuk seluruh karyawan BUMN Peruri yang ingin menyampaikan keluhan terkait pekerjaan, lingkungan kerja, dan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu ada prosedur. Yang pertama yaitu ada penyampaian keluhan dan masalah. Karyawan dapat menyampaikan keluhan dan masalah mereka melalui saluran komunikasi yang telah disediakan oleh Peruri. Yang pertama yaitu ada kotak saran. Pada kotak saran tersedia di setiap area kantor dan dijaga kerahasiaannya. Yang kedua ada email yang dikirimkan ke alamat email khusus yang disediakan untuk keluhan karyawan. Yang ketiga ada hotline, yaitu menghubungi melalui nomor telepon yang telah disediakan. Yang terakhir yaitu ada website, diisi melalui formulir online yang tersedia di website Peruri. Karyawan yang memiliki keluhan atau masalah diminta untuk mengajukan laporan secara tertulis kepada atasan langsung atau langsung kepada Departemen Sumber Daya Manusia atau yang biasa kita kenal dengan SDM. Nah, laporan harus mencakup mengenai detail keseluruhan atau masalah, waktu dan tempat kejadian, serta nama-nama individu yang terlibat. Keluhan yang diajukan harus disertai dengan bukti atau dokumentasi yang relevan jika memungkinkan. Yang kedua yaitu ada penerimaan dan registrasi keluhan. Departemen SDM bertanggung jawab atas penerimaan dan registrasi setiap keluhan yang diajukan. Setiap keluhan yang diterima harus didokumentasikan secara rinci, termasuk tanggal penerimaan, nama pelapor, serta sifat keluhan dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Yang ketiga yaitu ada penyelidikan. Nah, Departemen SDM akan melakukan penyelidikan secara internal dengan secepat mungkin atau segera setelah menerima laporan keluhan. Penyelidikan akan mencakup wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, pengumpulan bukti, dan evaluasi situasi secara menyeluruh. Selama penyelidikan berlangsung, kerahasiaan akan dijaga dengan ketat dan tidak akan ada tindakan balasan terhadap pelapor. Yang keempat yaitu ada evaluasi dan penyelesaian. Nah, setelah penyelidikan selesai, Departemen SDM akan mengevaluasi temuan dan merumuskan rekomendasi penyelesaian.
Nah, jika diperlukan, pertemuan mediasi antara pihak yang bersengketa dapat diatur dengan kehadiran mediator yang telah ditunjuk. Penyelesaian masalah akan diusahakan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat serta kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang kelima yaitu ada komunikasi. Departemen SDM akan berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan pihak-pihak yang terlibat sepanjang proses penanganan keluhan. Informasi terkait hasil penyelidikan dan keputusan penyelesaian akan disampaikan kepada pelapor dan pihak yang terlibat secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada yang keenam yaitu ada tindak lanjut. Setelah penyelesaian keluhan, Departemen SDM akan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif dan masalah tidak akan muncul kembali. Langkah-langkah pencegahan akan dipertimbangkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah serupa di masa depan. Yang ketujuh yaitu ada pemantauan dan evaluasi. Departemen SDM akan terus memantau efektivitas proses penanganan keluhan melalui evaluasi rutin. Setiap perubahan atau penyempurnaan terhadap prosedur akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari pelapor dan pihak yang terlibat. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai SOP penanganan keluhan dan masalah karyawan pada PT Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.